Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur kembali atas kasih setia Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, terus melingkupi kami, dan urapan Tuhan terus berjalan bersama dengan kami. Firman-Mu telah menjadi pelita bagi kami, dan kami boleh mengarahkan diri kami untuk terus berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bila sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami kembali semua, supaya kami dapat memahami perkara-perkara surgawi, sehingga kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, hari setiap hari. Terima kasih Tuhan. Bukalah mata hati kami, pikiran kami, jiwa kami, agar firman Tuhan yang dipaparkan pada pagi hari ini boleh menjadi air yang sejuk di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terpujilah nama Tuhan oleh karena pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Sesuai dengan tema hari ini tentang mengikut Yesus, ada banyak orang yang memahami uh, siapa itu Yesus, atau memahami mengikut Yesus dengan cara-cara yang uh, menurut pemikiran mereka masing-masing. Ada yang memahami bahwa mengikut Yesus itu ya hanya beragama Kristen saja. Mengikut Yesus itu hanya melakukan ibadah-ibadah saja. Mengikut Yesus itu hanya menuliskannya di KTP bahwa dia adalah seorang Kristen begitu saja. Tetapi kehidupannya jauh dari apa yang dinamakan dengan kebenaran Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita melihat apa yang Tuhan kehendaki tentang uh, maksud dia ketika dia berkata, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Nah, hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang pertama, ayat 1, Markus yang pertama, ayat 16, hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Bapak dan Ibu, saudara, bahwa mengikut Yesus dalam cara pandang Alkitab itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan apa yang dipahami seperti uh, orang pada umumnya tentang kata mengikut, ya, kata mengikut. Maksud Yesus di dalam "mari ikutlah aku" itu adalah sebuah ajakan, bukan hanya sebuah ajakan, bukan hanya sebuah himbauan, tetapi ini adalah perintah. Kalau kita melihat di situ,
bahwa penekanannya adalah imperatif, ikutlah aku. Ada satu keadaan yang harus diambil dengan segera, dilakukan dengan segera, bahwa mengikut Yesus adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Mengikut Yesus adalah sebuah perintah yang tidak bisa ditunda lagi. Karena mengikut Yesus adalah sebuah perintah, bukan hanya mengikut tanpa satu beban apapun, tetapi adalah mengikut secara radikal, tentu saja dengan mengikut Yesus. Dan apa yang kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid ini, baik Simon dan Andreas maupun Yakobus dan Yohanes, mereka mengambil tindakan dengan segera, yaitu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Nah, kata segera ini sangat menonjol di dalam Injil Markus, ya. Diulangi lagi, kemudian ayat 20, Yesus segera memanggil mereka. Jadi panggilan untuk menjadi murid itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Panggilan menjadi murid itu memerlukan respon yang cepat. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat 20, apa yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes ini, mereka segera meninggalkan ayahnya, Zebedeus. Itu berarti ada kaitan dengan keluarga, dengan hubungan darah. Satu pepatah mengatakan bahwa hubungan darah, karena darah lebih kental daripada air, maka hubungan darah itu lebih utama daripada hubungan yang lain. Tetapi di sini kita belajar tentang bagaimana mengikut Yesus yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Dia segera meninggalkan Zebedeus, ayahnya, dan kemudian meninggalkan bisnisnya di dalam perahu. Perahu itu adalah sebuah bisnis pada waktu itu, dan meninggalkan orang-orang upahannya. Ini sebuah company, ya, sebuah perusahaan besar, karena ada orang-orang upahan yang mengikut atau yang bersama dengan Zebedeus. Mungkin Yohanes dan Yakobus ini adalah direktur, dan ayahnya adalah komisaris, dan dia meninggalkan profesinya untuk mengikut dia dengan karyawan yang cukup banyak mungkin. Bapak dan Ibu, ini adalah uh, contoh yang sangat sentral seperti yang digambarkan oleh Markus. Namun kalau kita melihat ada cara mengikut Yesus yang justru dilakukan oleh Markus sendiri. Markus tidak segera mengikut Yesus, meskipun, ya, dia bersama-sama Yesus di Taman Getsemani. Dia menyaksikan uh, upacara atau makan malam sebelum kematian Kristus di lantai atas, dan itu menurut tradisi gereja dilakukan di rumah Markus. Kemudian Markus juga melihat bagaimana orang-orang berkumpul setelah Yesus naik ke sorga, berkumpul di rumahnya dia, dan lidah-lidah api turun kepada orang-orang yang berkumpul di lantai 2 di mana Markus berada. Namun kita tidak melihat bagaimana Markus pertobatan Markus itu dengan segera, kita tidak melihatnya. Atau paling tidak Alkitab tidak mencatatnya. Dan ini menjadi penting Bapak dan Ibu, oleh karena apa? Setiap kita memiliki satu proses yang unik, tetapi ujungnya sama, yaitu kita harus meninggalkan, ya, segala sesuatu, prioritas kita, meninggalkan ambisi kita, meninggalkan
arah hidup kita, tujuan hidup kita, maksudnya secara pribadi di luar Tuhan, hanya untuk mengikut Kristus. Karena ini memerlukan satu komitmen untuk menanggalkan semua di belakang kita. Semua kepentingan kita, kita harus tinggalkan untuk Kristus. Itulah yang dimaksud dengan mengikut Yesus menurut cara pandang Alkitab. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Dia? Apakah sungguh kita menyerahkan semua kehendak hidup kita kepada Dia? Nah, aspek kita di dalam mengikut Yesus itu ada beberapa hal, ya. Termasuk di dalamnya adalah mengganti, mengubah hidup yang mementingkan diri sendiri, mengubah menjadi mementingkan orang lain. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan di situ, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini menjadi satu hal yang sangat penting ditekankan bahwa mengikut Yesus itu bukan hanya mengikut buta saja. Yesus memiliki visi. Yesus memiliki satu cara pandang yang luar biasa tentang mengapa dia merekrut orang, mengapa dia merekrut murid. Ya, ada maksud dan tujuan tertentu. Jadi ketika tujuan ini belum tercapai, maka Yesus sendiri yang akan terus menggemakan itu di dalam murid-muridnya, bahwa tujuan utama untuk menjadi murid adalah menjadi penjala manusia atau membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di dalam mengikuti Yesus ini. Yang pertama adalah tadi saya sudah katakan bahwa ketika Yesus memanggil kita, maka dia menuntut sebuah respon yang cepat, tindakan yang segera, seperti dikatakan oleh Markus. Dan kalau kita melihat contoh di sini, bahwa mengikut Yesus ada sebuah komitmen, ada sebuah tindakan, ada sebuah meskipun tidak tercatat atau kita tidak pernah melakukan apa saja, tetapi paling tidak kita bisa melihat bahwa seseorang yang dipanggil oleh Tuhan, seorang yang dipanggil oleh Yesus, dia akan melakukan sebuah tindakan yang segera, yang segera seperti yang dilakukan oleh Andreas dan Petrus dan kemudian Yakobus dan Yohanes. Mereka segera meninggalkan apa yang menjadi profesi mereka dan mereka mengikut Yesus. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dikatakan di sini Yesus menyematkan sebuah hal yang baru kepada para pengikutnya, kepada pengikutnya. Ya. Kalau kita melihat Injil Lukas, bagaimana Dr. Lukas ini menceritakan tentang Yesus, kita sudah paham semuanya bahwa Lukas menaruh dirinya sebagai dua orang yang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Ya, kita sudah belajar itu dari pelajaran Alkitab yang kita ikuti. Di situ kita melihat bahwa seperti hanya Markus, Lukas pun di dalam mengikuti Yesus tidak serta-merta, tetapi paling tidak dia ada prosesnya. Ada yang segera, ada yang berproses. Kita semua memiliki hal yang kisah hidup
panggilan itu yang berbeda-beda. Tetapi yang paling pasti adalah begitu kita mengambil action, ya, mengambil tindakan untuk benar-benar mengikuti Yesus, kita akan meninggalkan semuanya bagi Tuhan. Dan kalau boleh saya beri kesaksian sedikit tentang bagaimana Tuhan memanggil saya. Pada tahun 82, saya menyatakan diri untuk mengikuti Yesus. Atau paling tidak, uh, menyatakan diri pada waktu itu saya juga belum tahu ya apa yang harus saya lakukan, dan saya bertobat pada waktu itu, meninggalkan semua uh, perbuatan-perbuatan saya yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan menyesali di hadapan Tuhan, dan saya menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh tahun 82. Kemudian di tengah perjalanan saya kuliah tahun 86, ada panggilan berikutnya, yaitu panggilan yang seperti dinyatakan di dalam Injil Markus tadi, bahwa ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya tidak serta-merta seperti halnya uh, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Seperti biasa, saya berpikir ulang. Saya memikirkan lagi apakah panggilan itu benar-benar panggilan Tuhan. Dan saya mengujinya, panggilan itu. Dan cukup lama. Saya mengujinya itu. Lebih lama daripada Markus. Markus mungkin hanya sebentar saja, 1-2 tahun, kemudian Lukas juga hal yang sama. Akhirnya saya putuskan pada tahun 94, saya masuk sekolah tinggi teologi, mengambil program MD di Jogja. Dan sejak saat itu, saya meninggalkan semua apa yang menjadi impian, menjadi kerinduan saya. Saya dulu bersekolah atau di jurusan arsitektur di Surabaya. Jadi kemudian saya bekerja di Jakarta sebagai konsultan interior design tahun 92, ya, 89 sampai 92. Dan saya meninggalkan itu semua. Dan harus meninggalkan itu. Kalau tidak, mungkin saya tidak bisa mengikuti dia secara full. Hingga hari ini, puji Tuhan, meskipun ada harga yang harus dibayar ketika mengikuti Yesus, dan puji Tuhan bahwa panggilan itu adalah panggilan yang saya sangat yakini bahwa Yesus telah memanggil saya. Kita memiliki versi, memiliki cara, memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, kita memiliki identitas baru. Ya, kita memiliki identitas baru, yaitu menjadi penjala manusia. Dan ini membentuk, ya, membentuk tujuan kita, membentuk sasaran hidup kita, dan membentuk kehendak kita yang dahulu kita hanya menyenangkan diri kita sendiri, tetapi sekarang kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan, untuk merefleksikan kerajaannya di muka dunia ini. Dan panggilan untuk menjadi penjala manusia itu terus bergema di dalam setiap mereka yang mengikut Yesus.
Jadi ini menjadi semacam alat ukur apakah kita benar mengikuti Yesus. Kalau benar kita mengikuti Yesus, maka kita dipanggil. Kita akan diberikan identitas baru, yaitu ada semangat, ada kerinduan, ada suara hati yang terus bergema di dalam diri kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Itu maksud Tuhan. Itu maksud Tuhan. Mengapa kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia? Meskipun kita ada dalam profesi yang berbeda-beda, ada di dalam konteks pelayanan yang berbeda-beda. Mungkin Bapak dan Ibu lebih dipanggil Tuhan untuk memenuhi tugas gereja di bidang koinonia atau di bidang diakonia, ya, atau di bidang liturgika, atau di bidang kerikma, atau di bidang marturia. Tetapi semua bidang pelayanan itu hanya sebagai sarana untuk kita menjadi penjala manusia. Itu hal yang kedua yang kita pelajari, yaitu kita diberikan identitas baru, ya, sesuai dengan talenta dan bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Karena saya dibesarkan di dalam dunia pendidikan, ayah ibu saya seorang guru, kemudian keluarga saya, adik-adik saya juga ada yang jadi guru TK, ada yang menjadi dosen di perguruan tinggi, bahkan anak saya pun seorang guru. Dan itu adalah dunia kami, ya, dunia kami, keluarga kami. Jadi pelayanan kami pun sekarang tidak lepas dari pendidikan ini. Bapak dan Ibu punya latar belakang yang berbeda, punya keluarga yang berbeda, dan punya pengalaman yang berbeda. Tetapi itu hanya sarana saja. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi uh, penjala manusia. Jadi mengikuti Yesus adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan, dan sebuah hal yang tidak bisa ditolak. Ya, panggilan itu tidak bisa kita tolak. Dan kita memerlukan satu tindakan, dan kemudian kita akan diberi identitas baru. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Ya. Di dalam Markus, sebentar, ya, Markus 16 ayat 24 dikatakan di situ bahwa kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya, dan terus mengikuti aku. Ini dalam Matius, ya. Atau kemudian kita lihat versinya Markus. Kemudian Yesus memanggil orang banyak yang ada di situ bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya. Lalu berkata kepada mereka, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri dan kemudian memikul salibnya dan terus mengikut aku. Sama. Ada kata yang menarik di sini, yang mau. Jadi ini Yesus memanggil, ya, betul. Tetapi harus ada respon dari yang dipanggil. Supaya terjadi suatu kesepakatan. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama ada konsep perjanjian manusia dengan Allah dan manusia. Yang paling jelas itu dalam kisah Abraham. Bagaimana Allah berjanji. Tetapi tidak lupa bahwa Allah juga menuntut respon dari Abraham. Dan terikatlah mereka dalam sebuah perjanjian yang bernama berit. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan berit. Dan orang yang mau mengikuti aku, jadi harus ada
Ada tindakan yang pertama tadi. Yang pertama, dia harus melupakan kepentingannya sendiri. Ya. Dia harus abandon, self-abandonnya itu harus kuat sekali. Jadi semua kepentingannya sendiri harus dilupakan. Dan kepentingan itu kan kita punya kepentingan pasti Bapak dan Ibu ya. Di dunia ini kan kepentingannya kita bertahan hidup. Kalau firman Tuhan kan tentang makanan, minuman, pakaian, ya itu kan kepentingan kita. Apa yang Tuhan mau, kita harus melupakan ini. Ya, kita harus melupakan ini. Pokok dasar hidup manusia kita harus lupakan, yaitu makan, minum, pakaian. Karena Tuhan akan menyiapkan itu semua bagi kita. Apalagi yang remeh-remeh, ya, remeh-temeh, kendaraan lah, rumah tinggal lah. Sebenarnya kita tidak, kalau kita mengikuti Yesus, kita harus menjadi muridnya dan kita mengikuti di jalannya. Oh ya, di dalam bahasa Yunani kata mengikut aku adalah akoluteo, yang artinya adalah di jalan yang sama, di gang yang sama, di arah yang sama, di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama dengan kecepatan ya tentunya berbeda-beda setiap orang. Ya, tetapi paling tidak mengadopsi, mengambil semua hal yang berkaitan dengan arah kemana itu jalan itu pergi. Ketika kita mengikuti Yesus, maka kita harus melupakan target-target lain supaya kita fokus di dalam kita mengikuti Yesus. Supaya kita menyenangkan Allah itu sendiri, kita harus mengganti semua arah kita, kepentingan kita, kebutuhan kita sekalipun harus kita fokuskan bagaimana kita harus mengikuti Yesus. Ini tentunya tidak mudah karena itu memerlukan komitmen, ya, komitmen sendiri. Dan Yesus tahu persis itu. Yesus mengetahui dengan sangat pasti, yaitu bahwa setiap orang yang mengikut dia pasti ada jalur penderita. Ya, ada jalur penderitaan. Karena dia harus meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus di jalan yang Yesus mau, yaitu menjadi penjala manusia. Karena itu maksud Tuhan memanggil. Tidak ada yang lain. Jelas sekali. Apakah itu panggilan hanya untuk Simon, Andreas, kemudian Yakobus, dan Yohanes, hanya 4 orang saja? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Bagaimana dengan murid-murid yang lain dalam konteks dekat? 8 murid yang lain itu bagaimana? Apakah dijadikan hal yang berbeda? Ataukah bagaimana kemudian bapak-bapak gereja, murid-murid para rasul ini, apakah dijadikan hal yang berbeda? Tentu tidak. Karena ini adalah panggilan universal, panggilan kepada semua yang mengikut Yesus, yaitu dijadikan sebagai penjala manusia. Nah, karena mengikut Yesus itu adalah sebuah pengorbanan, adalah sebuah komitmen untuk meninggalkan semua kepentingannya sendiri. Yesus melakukan atau memberikan sebuah analogi. Itu sama saja dengan memikul salib. Ya, memikul salib. Artinya ada pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar ketika kita mengikuti Yesus. Kita tidak bisa lagi atau melakukan, kita tidak bisa lagi memenuhi, kita tidak bisa lagi mengejar kepentingan diri kita sendiri. Tuhan tahu kalau kita kepentingan kita ini selalu tercemar dengan hal-hal yang duniawi. Maka Tuhan itu tidak bisa.
berjalan bersama-sama. Bagaimana Mamon bisa berjalan bersama-sama? Tidak mungkin. Bagaimana terang dan gelap bisa berjalan bersama-sama? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau mau pilih terang, mengikuti Yesus, hiduplah di dalam terang. Ya kan? Ada salib karena keinginan-keinginan eh, kita semua, ya, keinginan manusiawi, keinginan dosa itu selalu ada di dalam diri kita. Dan kita bergumul untuk itu. Dan kita yang sudah berumur ini tentunya, aduh, kalau sudah lepas dari semuanya itu, betapa nyamannya kita bisa mengikuti Yesus. Tetapi Tuhan tidak izinkan, belum izinkan. Selama kita di dunia ini, kita masih bergumul dengan keinginan-keinginan itu. Dan tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Perintahnya adalah terus mengikut aku. Terus mengikut aku. Ini tentu saja bukan suatu hal yang mudah. Ya, Bapak dan Ibu, ketika kita melihat panggilan ini, bahwa di dalam kita mengikut Yesus di bagian yang ketiga ini, bahwa kita harus ada komitmen dalam diri kita. Kita harus melupakan semua, ya, kepentingan kita sendiri, dan kemudian, dan itu sama saja dengan memikul salib, ya, memikul salib, dan meskipun susah, ya, terus mengikut aku, terus mengikut aku. Ya. Dan termasuk di dalamnya adalah terkait dengan keluarga. Ini yang paling sulit. Keluarga yang terikat dengan budaya, ini yang paling sulit, Bapak dan Ibu. Pergumulan kami adalah karena istri orang Toraja. Di sana ada keterkaitan budaya yang tidak serta-merta dilupakan begitu saja. Ada perasaan tidak enak jika tidak memenuhi target-target budaya itu. Ya, misalnya kalau orang tua kami dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu, kami harus mencarikan atau mempersembahkan satu ekor kerbau dengan bobot dan kriteria tertentu sesuai dengan uh, budaya. Di situ satu pilihan yang harus diambil tindak. Apakah kami harus mengikuti budaya itu? Karena semua keluarga besar melakukan hal yang sama. Keponakan-keponakan kami pun menyumbang satu ekor kerbau masing-masing yang harganya sangat mahal, antara 30 sampai 40 juta. Dan mereka melakukan itu dengan harus berhutang sana-sini. Dan akhirnya kami mengambil keputusan bahwa tidak, kami harus memutuskan diri dari ikatan keluarga itu. Dalam hal ini, menyediakan satu ekor kerbau untuk pesta orang mati, Toraja. Dan meskipun berat, tetapi kami harus mengikut Yesus. Yesus yang utama. Ketika kami pun berdoa, Tuhan tolong berikan kami berkat satu ekor kerbau. Tuhan tidak jawab, karena memang Tuhan tidak mau itu. Ya, tapi itu pilihan kami. Mengikut mereka, keluarga, atau mengikut Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak punya uang begitu. Coba kalau saya punya uang sebesar itu pada waktu itu, tentunya hati saya pasti akan tergoda mengikuti itu. Ya, itu yang ketiga, Bapak Ibu. Ada harga harus dibayar. Dan harga yang harus dibayar ini dari hal yang kecil-kecil seperti itu, ya, hubungan keluarga, tetapi juga
menuntut hal yang sangat besar, yaitu nyawa kita sendiri. Kita tentunya sudah belajar tentang orang-orang yang uh, dipanggil Tuhan menjadi martir. Dari kata martir itulah muncul pelayanan marturia yang harus mencurahkan darah. Markus sendiri harus menjadi martir di Alexandria, Mesir. Dia ditangkap oleh pagan pada waktu itu, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kemudian dia ditarik dari tempat tinggalnya dia dengan kuda dan dibawa, diseret, dibawa keliling kota. Tubuhnya hancur sepanjang perjalanan di kota Alexandria. Dan darahnya mengucur deras di Alexandria. Petrus harus disalib terbalik di kota Roma. Thomas badannya habis, ditusuk tombak maupun pedang oleh orang-orang di India. Dan kisah ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Itu adalah harga yang harus dibayar mengikuti Yesus. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Meskipun itu terjadi, teruslah mengikuti. Lagu pujian I have decided to follow Jesus yang kita sudah dengar tadi, itu juga memiliki kisah yang sangat menyedihkan. Bagaimana satu keluarga harus mengorbankan nyawanya karena Yesus. Berikutnya Bapak dan Ibu, yang keempat, di dalam kita mengikuti Yesus, aspek yang keempat adalah adanya transformasi hidup. Para murid dididik oleh Yesus sekitar 3,5 tahun. Dan mereka berjalan bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, makan makanan yang sama dengan Yesus, tidur berbagi tempat dengan Yesus. Dan mereka meraba Yesus, memeluk Yesus. Dan mereka menatap Yesus. Semuanya persis apa yang mereka lakukan. Dan mereka menyaksikan bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas di depan mata kepala mereka sendiri. Dan mereka menyaksikan bagaimana Yesus diseret oleh para pengawal imam besar, dibawa ke rumah imam besar, Kayafas, kemudian dibawa lagi ke Pilatus. Dan setelah itu Yesus didera luar biasa di halaman kantor kediaman Pilatus. Dan kemudian dia harus memikul salibnya menuju Golgota. Mereka semua saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Itu semua mengubah cara pandang mereka. Itu semua mengubah target prioritas hidup mereka. Dari yang awalnya mereka berebut kekuasaan, yang awalnya mereka saling ingin berkuasa satu sama lain, ingin lebih dekat, ya biasalah ya Bapak dan Ibu ya. Manusia lama ini kan dikelilingi oleh hal-hal yang seperti itu. Mereka mengorbankan, mereka menjadi seolah-olah menjilat Yesus untuk menjadi orang yang paling dekat. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan itu. Ya. Tetapi itu semua berubah. Itu semua berubah oleh karena Yesus. Dan setelah itu setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun,
Mereka saling melayani satu sama lain, melayani jemaat yang ribuan orang dalam waktu yang sekejap saja. Dan mereka memberitakan dengan berani apa yang mereka saksikan. Mereka menjadi seorang saksi mata yang menceritakan tentang siapa Yesus. Dan sejak saat itu, gereja tidak pernah berhenti bertumbuh, termasuk di Indonesia. Dan kita bersyukur karena mereka yang mengambil komitmen untuk menerima panggilan itu datang kemari. Datang untuk bersama-sama dengan kita yang ada di sini. Yang terakhir, Bapak dan Ibu. Yang terakhir adalah kita belajar tentang contoh hidup. Kita belajar tentang bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sejati. Meskipun ada harga yang harus dibayar. Sama seperti murid-murid yang berjalan bersama dengan Yesus secara fisik. Kita semua pada hari ini mengikuti jejak langkah dengan mengubah perilaku kita, kesabaran kita, dan menaruh ajaran-ajaran Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka untuk melakukan semua yang kuajarkan kepadamu. Dalam bahasa asli dikatakan teaching to observe. Mengajar bukan hanya untuk melakukan, tapi untuk mengamati, untuk menjiwai, untuk menghidupi, mengobservasi semua ajaran Yesus. Itulah menjadi seorang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Ajar terus kami untuk tetap terus di jalur yang sama di dalam mengikut Engkau. Di dalam nama Anakmu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.